Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kelima yaitu menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Yang keenam, menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. Yang kedelapan, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Yang kesembilan, menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar. Yang kesepuluh, menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Dan yang ke-11 yaitu membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Masuk kepada materi yaitu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup sehingga selamat hidup di dunia dan di akhirat. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Untuk artinya silakan diperhatikan dan dibaca sendiri di buku paketnya. Di sini ada perbedaan kitab dengan suhuf. Apa sih kitab itu dan apa sih suhuf itu? Yang pertama, kitab berarti kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan menjadi sebuah mushaf. Sedangkan suhuf merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk lembaran-lembaran dan tidak dibukukan, tetapi tetap memiliki kebenaran yang sempurna. Jadi perbedaan mendasar antara kitab dengan suhuf yaitu kalau kitab itu sudah dibukukan atau sudah menjadi mushaf, sedangkan suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Tapi keduanya merupakan firman Allah yang harus kita yakini adanya. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke bumi kepada para nabi dan rasul. Kitab suci tersebut diberikan kepada para nabi dan rasul untuk umat tertentu dengan isi pokok tertentu dan bahasa tertentu. Jadi apa saja sih kitab-kitab yang pernah Allah turunkan? Yang pertama yaitu ada Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil dan diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini telah dipaparkan tentang kitab Taurat. Silakan diperhatikan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bahasa-bahasa Ibrani untuk umat Yahudi. Di sini tempat dan masa berlakunya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu mempunyai masa berlaku. Sedangkan kitab Al-Quran itu berlaku hingga nanti hari kiamat. Di sini kitab Taurat tempat diturunkannya yaitu di Bukit Tursina yang ada di Mesir. Berlaku sejak abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Jadi kitab Taurat hanya berlaku 200 tahun atau 2 abad. Di sini ada isinya, silakan diperhatikan. Isi kitab Taurat yaitu meliputi akidah dan hukum-hukum syariat Allah yang terkenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan. Di sini silakan diperhatikan sendiri. Ini lanjutannya, silakan diperhatikan. Dan sampai yang terakhir ini C. Silakan diperhatikan sendiri.
Sedangkan dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, dalil tentang kitab Taurat. Di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang selanjutnya yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur di sini diturunkan kepada Nabi Daud, bahasa Suryani untuk umat Yahudi. Di sini tempat diturunkannya Kitab Zabur itu di Yerusalem, di Israel atau di Palestina juga. Nah, begitupun Kitab Zabur memiliki masa berlaku, yaitu berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi. Jadi hanya berlaku 9 abad atau 900 tahun. Sudah kadaluarsa sekarang. Adapun isi dari kitab Zabur di sini zikir, nasihat, hikmah dan tidak mengandung syariat karena Nabi Daud meneruskan syariat Nabi Musa. Jadi syariat antara kitab Taurat sama kitab Zabur itu sama. Tidak ada syariat baru. Perhatikan firman Allah tentang kitab Zabur. Di sini tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Di sini ada Dawuda zabura yang berarti kami berikan Zabur kepada Daud. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca buku paketnya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, dan bahasa di sini bahasa Kipti ditujukan untuk siapa? Untuk umat Nasrani. Di sini tempat turunnya di Yerusalem atau di Israel, Palestina, dan berlaku sejak abad 1 sebelum Masehi sampai sejak abad 1 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi. Jadi kitab Injil berlaku sekitaran 7 abad atau 700 tahun. Tapi Pak, sekarang kok masih ada kitab Injil dan kitab-kitab sebelumnya juga masih ada. Nah, itu bukan kitab Injil murni, tapi kitab Injil yang sudah dipalsukan kalau menurut pandangan umat Islam ya. Jadi kitab Injil yang asli itu sudah tidak ada. Sedangkan isinya di sini bisa diperhatikan sendiri isinya. Nah, perhatikan firman Allah di sini dalam Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca lagi buku paketnya. Dan yang nomor 4 yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab umat Islam, kitab kita sebagai umat Islam. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahasanya bahasa Arab. Tempat turunnya di sini di Mekah dan Madinah. Mulai berlaku kapan? Kitab Al-Qur'an mulai berlaku sejak zaman Nabi Muhammad yaitu tahun 610 Masehi sampai hari kiamat nanti berlakunya. Di sini ada isinya, silakan dipahami sendiri, perhatikan, silakan isinya diperhatikan. Di sini ada firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 tentang Al-Quran, silakan kalian perhatikan dan silakan dibaca sendiri. Ini adalah gambar dari 4 kitab tadi. Ini Al-Quran, ini Taurat, ini Injil, dan ini Zabur. Yang selanjutnya yaitu suhuf. Suhuf diturunkan kepada Nabi Syed itu 50 suhuf, kepada Nabi Idris 30 suhuf, kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan kepada Nabi Musa 10 suhuf. Dan yang terakhir yaitu kita masuk ke hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Dan yang terakhir adalah terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.
Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca buku